Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kita alami dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Karena itu dengan sukacita saya mengajak saudara-saudara, mari kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Kami mau menjalani kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami mau mendengar firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di hari ini dalam Lukas pasal 1 ayat 43. Bacaan hari ini Lukas 1 ayat 43 berkata demikian. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Demikian Lukas 1 ayat 43. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kunjungan Maria kepada Elisabet adalah perjumpaan kasih antara dua orang perempuan yang berbahagia, yang saling menghormati dan yang saling mendukung dan menguatkan. Sebagai saudara, mereka berdua saling menghargai keberadaan masing-masing, sebagaimana kasih karunia yang telah mereka terima dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunjungan Maria berdasarkan berita yang disampaikan malaikat menunjukkan bahwa dia menghormati Elisabet dan bayi yang sedang dikandungnya. Dan hal menarik kita lihat di ayat 43 ini adalah respon Elisabet terhadap kunjungan Maria. Elisabet tidak melihat Maria hanya sebagai sanak keluarganya saja, tapi lebih daripada itu, Elisabet yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Elisabet lebih tua dari Maria, tapi dia memiliki kerendahan hati memandang Maria saudaranya sebagai perempuan yang diberkati Tuhan. Perempuan yang menerima anugerah jauh lebih besar dari dirinya, karena Maria saudaranya itu dipilih Allah menjadi ibu Sang Mesias. Elisabet sungguh-sungguh mengakui keberadaan Maria dan ikut bersukacita bersamanya. Elisabet tidak merasa iri atau cemburu terhadap Maria. Justru dia merasa tidak layak dan menganggap kunjungan Maria merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjumpaan kasih Maria dan Elisabet mengingatkan kita semua bahwa saling menghormati adalah hal penting dalam membangun relasi dengan orang lain. Cara kita menghormati sesama yaitu dengan menjaga setiap ucapan, sikap, perilaku kita terhadap orang lain. Tidak egois, tidak ada rasa iri, tidak ada sifat pandang enteng, dan yang ada hanyalah kasih, kepedulian, dan saling pengertian. Saling menghormati berarti mengakui keberadaan orang lain dan menghargai sebuah perbedaan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memaknai masa raya Advent ini, marilah kita pererat ikatan kasih persaudaraan dengan saling menghormati seorang terhadap yang lain. Mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, suami dan istri saling menghormati, orang tua mengasihi anak dan anak menghormati orang tua, agar tercipta kehidupan keluarga yang bahagia.
Demikian juga kita saling menghormati dalam kehidupan berjemaat dan dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa ketika kami membangun relasi dengan sesama, kami harus saling menghormati, saling menghargai, kami saling mengerti satu dengan yang lain. Biarlah kami akan selalu melihat sesama kami sebagai orang yang patut dihargai. Karena ketika kami melakukan hal itu terhadap sesama kami, demikian juga kami akan diperlakukan demikian. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dalam menjalani hari-hari hidup bersama dengan orang lain, kami sungguh-sungguh dapat membangun sebuah hubungan yang penuh damai sejahtera, penuh keakraban, karena setiap orang melihat sesamanya sebagai orang yang patut untuk dihormati. Terima kasih ya Tuhan, di masa raya Advent ini, biarlah kami semakin termotivasi untuk mempererat ikatan kasih persaudaraan. Biarlah kami mengingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia karena kasih yang besar. Oleh karena itu kami harus mewujudkan kasih terhadap sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, diberkati kami sekalian yang terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Diberkati kami yang selalu mau mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, kami renungkan, akan terus memperkuat iman percaya kami. Dan biarlah dengan merenungkan firman setiap hari, selalu ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami akan semakin menghargai hidup dan mengisi kehidupan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, diberkati semua yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Ketika Tuhan dapati ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, menanggung beban-beban kehidupan, kiranya Engkau Tuhan memberikan pertolongan, Engkau Tuhan menjawab setiap pergumulan yang dihadapi, tapi juga segala bentuk sukacita atas segala berkat Tuhan yang telah diterima, biarlah Tuhan akan kuduskan, dan kami semua akan selalu mengingat bahwa hidup dan segala sesuatu yang boleh kami nikmati itu datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga, ketika kami akan mempersiapkan perayaan Natal Yesus Kristus di tahun 2021 ini, Tuhan menolong kami baik secara pribadi, keluarga, kami sungguh-sungguh mengarahkan perhatian kami kepada Kristus Tuhan, dan kami tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri hanya untuk memuaskan segala keinginan diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami setiap hari, biarlah tetap ada dalam penilikan Tuhan. Pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, Tuhan berkati. Para pendeta dan semua perangkat pelayanan, tim multimedia yang melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini, semua diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat memaknai masa raya Advent dengan saling menghormati dan menghargai dalam membangun ikatan kasih persaudaraan. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.